barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani hukumihim wa syafaqati 'alaihim wa rahmatih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kembali berkumpul mendengar bacaan kita Riyadhus Shalihin sampai pada bab ta'zim, pengagungan pada kehormatan muslimin, penjelasan hak-haknya orang muslim dan kasih sayang kepada muslimin. Kalimat hurumat dalam bahasa Arab, ya, kalau kita mau diartikan singkat pintasnya bahasa Indonesia itu kayak kehormatan gitu misalnya. Cuman maksudnya di sini sesuatu yang nggak boleh diambil, nggak boleh dilukai, nggak boleh disakiti, dari harta ataupun tubuh atau apapun juga, atau kehormatan seseorang. Itu namanya hormat yang tak boleh dilanggar batasnya. Qala Allah Ta'ala wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Dalilnya pertama firman Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menghormati, mengagungkan kehormatan atau hurumatul muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah. Tadi ya, hurumat artinya sesuatu yang tak boleh dilewati batasnya. Hormatan agama, barang siapa yang mengagungkan ini, bahwa khairun lahu inda rabbih, maka itu bagus, ta'zim tersebut khairun, baik baginya, artinya faat darinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang melakukan ta'zim kepada kehormatan Allah, artinya agama, itu ibadah dari dia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya dengan kehormatan muslimin? Karena disebutkan kan hurumatillah, kehormatan Allah. Kenapa? Sebabnya kan hurmatul muslimin. Hurumatillah yang paling agung di dunia ini, di bumi ini adalah orang Islam. Sama kayak ayat selanjutnya, wa may yu'azzim syi'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar agamanya Allah, contohnya salat, haji, zakat, ini yang mengagungkan syiar-syiar tersebut, innaha, sesungguhnya ta'zim itu adalah takwa, tanda takwanya hati seseorang. Jadi kita mengagungkan syiarnya Allah, menghormati kehormatan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda takwa di hati dan ibadah dari kita untuk Allah. Kalau mau dijelaskan hormat sama syiar itu banyak. Hurumatillah itu ya agamanya Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang tidak boleh dilewati. Sama syiar juga, syiar lebih ke arah agama-agama Allah yang tampak jelas syiarnya kelihatan, seperti haji, adab, Ka'bah termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikit lagi kita masuk Idul Adha, kurban, itu syiar agama kita. Yang mampu kurban 1 ekor kambing 1 orang, atau 1/7 bagian dari sapi. Kalau satu keluarga, satu rumah tangga, tinggal satu rumah, ulama fikih Syafi'i mengatakan 1 ekor kambing itu kalau ada 1 orang kerjakan 1 rumah, yang lain sudah tidak diminta. Jadi misalnya 1 rumah isi 5 orang, bapaknya kurban sudah 1, yang 4 kadang diminta, tapi yang dapat pahala 1 aja, yang kurbannya saja. Jadi minim-minim istilahnya 1. Kalau sudah 1 kerjakan, gugur sudah kesunahannya, permintaannya sudah gugur, enak. Tapi kalau di mazhab lain, di Abu Hanifah, 1 orang kerjakan semuanya dapat pahala sekeluarga. Tapi kalau di Syafi'i yang kerjakan aja yang dapat pahala. Di mazhab Abu Hanifah wajib hukumnya kurban. Kalau nggak kurban dosa.
dosa di mazhab Abu Hanifah. Ini termasuk syiarnya Allah, syiar agama. Bahkan nanti kalau dia sudah waktunya dari subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, subuh hari Arafah itu kita sudah sunah takbir kan, takbiran, tapi takbir masih takbir qoyah. Itu kalau sampai melihat kambing atau sapi yang mau dikurban, yang jelas buat kurban, sunnah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Takdim, mengagungkan syiarnya Allah. Itu syiar penyembelihan kambing hewan, disuruh diagungkan seperti itu. Apalagi yang lain, masjidnya, Ka'bahnya, sudah kita nggak usah tanya, ya diagungkan lebih dari itu. Dan lebih hebat dari semua tadi, syiar Allah yang paling besar di bumi ini adalah manusia yang Islam, yang iman. Itu syiar terbesar, melebihi Ka'bah, melebihi apapun juga. Yang lain itu bangunan, bentuk. Syiar Allah yang terbesar apa? Manusia, Muslim tapi ya. Gak ada gunanya Ka'bah, gak ada gunanya apapun juga syiar yang di bumi ini tanpa orangnya yang Islam. Ini contoh aja misal, seandainya gak ada orang Islam sama sekali, ada gak gunanya Ka'bah? Seperti zaman sebelum Rasul diutus, di zaman-zaman jahiliyah, Ka'bah yang harusnya jadi syiar Islam dirusak oleh orang-orang kafir, dijadikan tempat berhala. Padahal syiar agama hilanglah syiarnya. Jadi semua itu dasarnya ibarat katakan gini, mobil itu berguna kalau ada apa? Ada supirnya, ada yang nyetir. Kalau nggak ada semahal apapun mobil, diam aja dia. Nah begitu juga kita ya, syiar Islam itu nomor satu yang terpenting adalah orangnya, manusia, Muslim. Ini lebih kita agungkan daripada yang lain. Karena tanpa Muslim, syiar yang lain tidak bergerak. Walaupun mungkin kelihatannya bagus, ibarat mobil mungkin sampai lihat mewah, tapi itu tidak bisa berjalan tanpa ada yang menyetir. Di sini dalil sebetulnya mengagungkan hormatnya Allah adalah dalil suruh mengagungkan Muslim. Hadirin, jangan sampai kita ada rasa. Kadang-kadang itu tuh ditipu sama setan. Jadi salah satu sifat yang jelek, dosa yang berbahaya, apa itu merendahkan Muslim. Siapa pemerhatinya? Kita melihat kawan-kawan kita, apalagi kawan kayak seperti ini di masjid, jangan sampai ada rasa sedikit pun merendahkan. Merasa lebih baik, ya, merasa lebih baik aja, nggak merendahkannya, apalagi merendahkan. Anggap yang lain salah, jelek, anggap yang lain bodoh, anggap yang lain nggak bagus. Hati-hati. Dulu ini contohnya, guru kita nasihati kita waktu mau dakwah, kita mau keluar dari pesantren, mau dakwah aja. Kita tanya salah satu niat yang penting ketika ngajar orang bagaimana? Karena ada niat cari pahala, yang ada Rasulullah, itu semua ada. Namun beliau nambahkan begini, niat berharap saat ngajar seseorang, negur seseorang, nasihati seseorang. Ini orang yang salah ya, beliau maksudnya. Ada orang kamu lihat dia salah, datangi dan niat. Mudah-mudahan dengan nasihat kita, dia bertobat, jadi baik, dia ingat sama kita, nanti di akhirat menolong kita. Jadi saat nasihati orang maksiat, kita disuruh berharap nanti di akhirat dia nolong kita. Artinya apa? Kita prasangka baik dan merendahkan bahkan orang yang maksiat. Dai kalau ngajar itu nggak boleh punya prasangka dia kita lebih baik daripada yang dinasehati. Kalau ada rasa seperti itu, ilmu susah mau masuk. Susah nasihat kita bakal masuk. Tapi beliau mengajarkan kalau kita nasihati orang, ini yang dinasihati orang jelas-jelas maksiat ya. Orang salah memang. Kan kita nggak mungkin tahu dia nggak salah, tahu dia salah. Kita nasihati, tujuannya apa? Barangkali dia taubat kan. Kalau dia taubat, dia bisa mengalahkan kita. Jadi dia lebih hebat dari kita. Berharap dikasih syafaat, bahasa kasarnya, dari orang yang dinasihati. Itu tanda takdim dimuliakan muslimin.
itu baru sama ibaratnya itu orang yang belajar yang dinasihati, apalagi sama kawan yang setara, apalagi beliau sama guru-gurunya. Takdirnya bagaimana? Nah ini takdir seperti ini yang perlu kita miliki. Jangan sampai yang mereka orang lain. Di dunia ini kita biasanya ditipu dengan dua hal oleh setan. Kalau yang urusan duniawi ditipu dengan harta dan tahta. Melihat orang cuma dari hartanya sedikit direndahkan, melihat orang dari tahtanya rendah direndahkan. Itu biasanya pandangan kita. Ada lagi yang pandangannya agama, hati-hati juga ini. Melihat orang ahli maksiat direndahkan, jangan. Karena muslimin walaupun ahli maksiat dia bisa bertobat. Memang ditegur, memang kita tegur, kita ngomong dia salah, ya. Dohirnya kita menghukumi dia itu salah. Kita ketemu ahli maksiat, kalau ditanya ini orang baik bukan? Kalau orang baik atau tidak saya nggak tahu, tapi pekerjaannya salah. Ada orang maksiat, kita harus meyakini, harus menegur, menasihati dia salah secara dohir. Ini yang perlu dipahami, secara dohir dia salah. Kalau husnuzon, sangka baik tadi, takdir itu di hati. Hati kita tetap menyangka bahwa dia ini lebih baik dari saya, atau minimal begini, dia itu bisa lebih baik daripada saya. Sampai kalau ketemu ahli maksiat mungkin agak berat kan ya. Saya mau ngomong dia lebih baik dari saya, atau dia penjahat, misalnya pembunuh, perampok. Kira-kira sampai lihat orang itu bisa nggak bilang dia lebih baik dari saya di hati? Bisa? Susah kan ya? Kalau kita melihat penjahatnya, kamu benar-benar melakukan macam-macam kejahatan. Muslim, kita di hati kita susah mau meyakini dia lebih baik dari saya. Susah memang. Tapi meyakininya begini caranya. Kalau belum bisa, dia bisa jadi lebih baik dari saya. Sekarang memang mungkin kalau dilihat-lihat Pak, kayaknya saya lebih baik, bisa. Tapi minimal husnuzonnya kita begini. Bisa jadi dia bertobat, belajar, jadi berilmu. Berapa banyak dulu para wali yang diawali dari ahli maksiat. Ahli maksiat. Bahkan ada seorang wali wanita yang sangat hebat terkenal, Rabi'ah Adawiyah. Diawali dari apa? Ahli maksiat terlebih dahulu, berubah tapi jadi waliyah yang solehah, sampai dijadikan kebanggaan. Sekarang ini kalau ada wali perempuan yang hebat, ya diarahkan kepada Rabi'ah Adawiyah, ya pengikut atau pewarisnya Rabi'ah Adawiyah. Jadi simbol kesolehannya wanita. Hidupnya dulu bagaimana? Sebelumnya ahli maksiat. Nah, jadi kita jangan sungguh, jangan merendahkan orang lain. Kamu tersujud siapa orang? Waqfid janahaka lil muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk mengagungkan orang muslim kita disuruh waqfid janahaka lil mu'minin. Ini perintahnya untuk Nabi, tapi kiasnya umum. Waqfid janahaka, rendahkan sayapmu, bahasa terjemahannya. Itu artinya bertawadhulah, kasih sayanglah, lembutlah bagi orang-orang yang dan bahasa betul. Itu kan sayang itu biasa, artinya muliakan sayang. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini nyambung sedikit dengan kemarin ya, di hadis terakhir kemarin tentang bunuh orang muslim. Nah sudah kita tahu bahayanya bagaimana. Ayat ini menjelaskan bahwa man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seseorang bi ghairi nafsin, tanpa seseorang, artinya yang dibunuh ini bukan karena dihukum mati habis dibunuh orang. Pembunuh kita hukum mati karena membunuh orang. Ini algojonya aman karena dia melakukan kejahatan. Yang dimaksud membunuh orang tapi dia tidak berhak untuk dibunuh. Au bi fasadin fil ardi, atau tidak melakukan fasad, hukum yang membuat dia dihukum mati, kesalahan-kesalahan yang membuat dia dihukum mati. Intinya ada orang tidak berhak mati, tidak berhak dihukum mati, dibunuh sama kita, sama manusia. Maka orang pembunuh tadi
itu seperti membunuh semua manusia. Jadi seperti membunuh seluruh manusia. Dari segi apa? Dari segi melukainya, melanggar kehormatannya, dari segi membawa musibah, dan dikatakan membunuh satu orang itu sama seperti membunuh semua manusia dari segi menarik murka dan adabnya Allah. Jadi ada satu orang membunuh satu, sama membunuh semua orang, adabnya sama. Membunuh satu orang itu menarik adab yang sama seperti membunuh manusia sendiri. Bayangkan bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Satu orang seperti menarik adab membunuh semua manusia. Itu bahaya sangat besar. Jangan sampai mendolimi menyakiti orang lain. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Di sini kan ayazul mu'min ala wus'atin min dinihi hatta yaqtula. Orang mukmin masih dalam kelapangan dalam agamanya, keluasan agamanya sampai membunuh. Kalau membunuh bagaimana? Menafsirkan tidak bisa taubat. Sebagian lagi mengatakan langsung murtad. Tapi muktamadnya dia masih bisa taubat, cuman dengan syarat harus kena dam, harus kena jinayah, harus kena hukuman syariat, baru bisa diampuni dosa. Kalau ahya apakah nama yang nasa? Dan barang siapa yang menghidupkan manusia, artinya membantu kehidupan, menolong orang agar tak mati, tak masih makan, menyelamatkan dia dari penjahat, dari orang jahat. Ini dia seakan-akan menghidupkan semua. Dari segi apa? Tadi dari segi menurunkan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Nah, ini beberapa ayat yang menjelaskan pentingnya kita menghormati umat kaum muslimin dan pentingnya kita tawadhu, kasih sayang kepada orang muslim. Bayangkan ya, menghidupkan artinya membantu hidup satu muslim seperti membantu semua manusia. Ada orang kelaparan, hidupnya tergantung sama pian kasih makan. Itu seperti pian memberi makan ke semua manusia. Ada orang mau mati, pian bantu. Penyakit bisa ditakutkan meninggal dunia, biar bantu sampai sembuh. Biar dapat pahala seperti menghidupkan semua manusia di dunia ini, nolong, membantu. Bisa berpahala ya. Satu orang muslim kita selamatkan dari kematian. Walaupun memang tak ada yang bisa nolong orang mati, ini kiasan zahirnya. Kata dokter ini kalau ada operasi mati, bisa mati. Akhirnya dia nggak punya duit buat biaya yang bantu. Itu seandainya dia sempat dia bantu ditolong, dia sama seperti memberi pertolongan kepada semua manusia. Ada orang kelaparan, jadi kalau nggak makan kan bakal mati. Dia bantu, yang seperti memberi makan semua orang seperti hidupkan semua orang. Kenapa kok pahalanya besar sekali? Karena kasih sayang Allah kepada muslim. Allah itu sayang kepada setiap orang muslim selama ini. Dan mereka itu termasuk dari syiarnya Allah, syiarnya agama, bayangkan. Sampai-sampai yang penting iman, ini termasuk dari syiar Islam. Dan memang syiar Islam yang paling hebat lagi. Syiar Islam yang paling hebat itu orangnya. Islam itu gak ada tanpa muslimnya. Kan gak ada. Islam itu gak ada tanpa orang Islam, sehingga orangnya itu yang paling besar di syiar. Aku termuslim. Kita masuk ke hadis pertama dari ayat-ayatnya. Kita masuk ke hadis pertama tentang takdim. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa al-Asy'ari mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'daha ba'daha. Syabaka baina asabihi. Muslim dengan muslim yang lain
itu diibaratkan seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duha ba'dha, yang satu memperkuat, mempererat yang lain. Rasulullah memberikan contoh syabak tasbih ini, apa namanya? Kalau saya menyilami jari ini. Rasulullah memberikan contoh. Nah, muslim itu seperti ini. Artinya apa? Jadi kuat. Diibaratkan satu bangunan. Kayak di masjid ada tiangnya, ada tiang, ada kolom, ada balak, ya ada fondasi, ada slope. Ini satu sama lain saling memperkuat. Jadi batu bata diatur. Kenapa? Untuk memperkuat. Jadi erat. Kalau sendirian aja dia lemah, makanya diatur, disilang-silang. Kenapa? Biar kuat. Ibarat muslim itu seperti itu. Kalau satu hilang, bahaya, bisa rusak. Apalagi yang hilang yang paling penting, fondasi. Fondasi hilang, bisa roboh. Nah, fondasi itu orang-orang alim, orang-orang saleh. Nah, yang lain tergantung tingkat manfaat mereka di agama. Tapi mereka ibaratkan satu. Rasulullah masih isyarat. Mereka kuat itu artinya jika bersatu. Nah, di sini ajakan untuk mengagungkan muslimin. Dan hadirin, ini walaupun beda sifat, beda ramai, beda gaya, tetap mereka itu jadi satu. Seringkali kita tuh nggak bisa bersatu karena alasannya kita beda, gayanya beda, sifatnya beda, kan begitu ya. Ketahuilah kalau semua sama, itu namanya bukan satu kesatuan, tapi hal yang mirip. Yang tadi contoh cari gambaran, rumah itu dibangun, ada fondasi, ada tiang, ada dinding, kan lain-lain. Kalau satu semua fondasi seberantakan, nggak bisa jadi rumah. Jadi memang muslim begitu. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang gayanya bagaimana, kayak sahabat aja tercontohkan kok, gayanya banyak. Sayyidina Abu Bakar dengan lemah lembutnya, dengan khusyuknya. Sayyidina Umar dengan tegasnya, tapi semua imannya kuat. Sayyidina Uthman dengan ahli ibadahnya, semangatnya mengaji, dengan rasa malunya yang tinggi. Sayyidina Ali dengan ilmunya, keberaniannya. Sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Abu Hurairah dengan ilmunya melazimi masjid Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan bacaan Al-Qur'annya dan hikmahnya kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada sahabat radhiyallahu anhu itu sangat-sangat bermanfaat untuk Islam, padahal bukan yang alim benar, juga bukan yang tegas betul, dari Badui. Bahkan dikatakan, diriwayatkan, wajahnya nggak begitu tampan, gayanya bahasa kita tuh kalau dibilang kayak kampungan gitu, kampungan. Karena orang gunung. Tapi Rasulullah sayang dengan dia. Datang ke pasar, dipeluk oleh Rasulullah dari belakang. Sambil bercanda Rasulullah bilang, ayo siapa yang membeli budak ini? Dia kaget tengok ke belakangnya, melihat Rasulullah langsung senang dia. Nggak mau dilepas dari pelukan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bercanda, ngomong seperti itu bercanda, menyesuaikan dengan gayanya orang tadi. Lihat, semua sahabat mulia, dan itu contoh buat kita. Di antara kita kan macam-macam. Ada orang yang serius, ada orang yang canda. Tapi canda itu jangan sampai kelewat batas dan melewati tempat. Aturannya ada. Ada yang orangnya khusyuk, ada yang orangnya macam-macam. Muslim itu begitulah muslim. Bahkan dikatakan oleh guru-guru kita, ini jadi contoh aja. Bahkan orang bodoh sekalipun itu yang membuat muslimin tetap berjalan di jalan yang benar. Kenapa? Jadi guru kita tuh dulu ngajarin begini. Kalau kalian jadi orang alim, ilmu kalian tak bermanfaat tanpa ada orang yang belajar. Siapa yang belajar? Bahasa kasarnya siapa? Orang yang nggak punya ilmu. Jadi kalau nggak ada orang yang nggak berilmu, semua orang di dunia ini alim sama rata. Kira-kira ada yang bisa dakwah kan? Semua
semua alimnya sama-sama hafal Al-Quran, sama-sama ilmunya sama sedunia. Nggak ada yang namanya dakwah bisa bilang, nggak ada. Kenapa? Ada perlu ngajar lagi, semua sama. Oleh karena itu, alhamdulillah ada orang ahli di bidang ini dia ngajar, ada orang ahli di bidang ini dia ngajar. Ulama begitu loh. Ada yang ahli hadis, dia ngajar pada bidang hadis. Ada yang ahli fikih, dia ngajar pada bidang fikih. Ulama ahli hadis belajar sama ulama fikih, belajar fikih. Ulama yang ahli fikih belajar sama ulama hadis tentang hadisnya. Mereka belajar kepada ulama nahwu tentang ilmu alamnya, belajar ke ulama tasawuf mereka semua tentang ilmu adabnya. Begitu. Kita di sini masing-masing punya ilmu yang berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang perbedaannya ilmu dunia misalnya. Tapi kita semua saling tukar manfaat. Begitu loh muslimin. Begitu muslimin bersatu seperti itu. Walaupun berbeda-beda keahliannya. Dan tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua muslim bermanfaat. Sampai tadi beliau mengatakan, sampai dikatakan oleh guru kita tadi ya, buruk-buruknya muslim kan kada tahu apa-apa, bodoh, nggak ada manfaat dunia, manfaat ilmu nggak ada. Itu pun bermanfaat kata ulama. Tanpa mereka nggak ada yang namanya. Jadi usahakan bersatu seperti ini. Anggap muslim yang lain itu satu kesatuan dengan kita, bukan orang lain. Sebetulnya anggap aja begitu. Ketemu muslim, jangan anggap bukan orang lain. Anggap itu bagian dari diri kita. Itu pemahaman kita. Di masjid itu begitu. Ada misalnya bagian ajar, ada yang pintar sosial jadi pengurus urusi masjid ya, untuk memperkenalkan, untuk mengundang dan sebagainya. Ada yang punya tenaga kuat, waktu luang bisa bersih-bersih, ngerapikan masjid, dia pakai tenaga dan kemampuannya. Ada yang punya harta, membantu dengan hartanya. Begitu loh muslim. Tapi kalau muslimin satu sama lain saling sendiri-sendiri, belum punya harta, belum punya yang lain, hiduplah di situ. Masing-masing kemampuannya hanya milik dia sendiri yang boleh bersatukan. Jadi kita lihat apapun kalau udah bersatu, harus ada macam-macam golongan baru bisa baik. Orang kaya dengan harta kekayaannya saja dia nggak bisa bahagia. Dia perlu orang lain, makanya dia bayar orang, gaji orang. Kenapa? Dia perlu itu tenaganya orang, perlu kecerdasan orang lain untuk membantu kerjaannya sukses. Nah, walaupun kita manusia kan melihatnya yang paling hebat yang paling kaya. Seandainya ada orang kaya, ada punya kawan sama sekali, hancur dia, nggak manfaat hartanya. Sehingga ini dia gambaran terbaik dari Muhammad SAW. Al-mu'min al-mu'min kal-dunya yasyuddu ba'duhu mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan saling memperkuat. Kalau sendirian nggak mau, sendirian belum tentu ada manfaat. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Wa anhu qala, lalu selanjutnya dari Sayyidina Abu Musa juga Rasulullah SAW bersabda, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu hamdun falyumsik aw liyaqbid ala nisadiha bi kaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in. Ini hadis tentang menjaga jangan sampai menyakiti orang lain. Rasul bersabda, man marra, orang yang lewat fi syai'in min masajidina, pada salah satu masjid kami, awaswaqina atau pasar-pasar kami. Artinya kalau dia masuk masjid, masuk pasar-pasar muslimin, ataupun kiaskan itu tempatnya orang-orang muslim, ada orang-orang muslim yang lewat di situ. Wa ma'ahu nablun, dia punya panah, bawa ada panah. Ya, panah, tahu kan panah kan? Dia bawa panah. Di zaman dulu kan masih begitu ya, orang pergi-pergi bawa pedang, orang pergi-pergi bawa panah. Ini contoh aja. Dia bawa panah. Rasul mengatakan fal yumsik. Dia disuruh pegang atau yaqbid. Artinya di sini menutupi ala nisabina. Nisab itu ujungnya anak panah yang tajam dari besi. Itu namanya nisab. Jadi kalau masuk
atau mendatangi tempat yang ada orang muslim ramai di situ, suruh menutupi yang tajamnya. Kalau pedang dimasuki ke sarungnya. Begitu biasa. Kenapa? Ayyusiba bikafihi, suruh nutup dengan tangannya. Ya, harus tangan, ini contoh aja. Dengan tangan ataupun kalau ada sarungnya dikasih sarung. Ditutup dengan tangannya. Kenapa? Ayyusiba ada takut mengenai seseorang minal muslimin min hadhihi. Dari nisor tadi yang banyak tadi takut kegesek orang muslim. Musibah ada mengenai seorang muslim, ada satu orang yang muslim dari muslim, minha dari nisor tadi bisyai'in sedikit. Jadi kita itu disuruh hati-hati. Jangan sampai nyenggol. Kalau bawa datanya bisa melukai atau menyakiti. Jangan sampai tadi benda dari nyakiti muslimin, bahkan disuruh pegang itu. Ini tinggal dikiaskan hadirin hal-hal yang lain. Yang apapun juga pikir, jangan sampai menyakiti muslimin, membahayakan orang Islam. Bukan cuma pisau, bukan cuma panah, dan juga termasuk yang lebih berat lagi, yang lebih besar. Ini kan ganggu orang dengan luka kecil. Nah, termasuk jadi kiaskan nanti mungkin besar-besarnya kayak bekerja, biar mau bikin pabrik misalnya. Jangan sampai pabrikian mengeluarkan sesuatu yang membahayakan muslimin. Mau menambang tanah, mau menambang bumi, jangan sampai tambangnya membahayakan muslimin dan seterusnya. Bahkan di sini itu dijelaskan ada hukum, aturan menambang pohon, menambang bumi. Nggak sembarangan orang bisa menambang dan menambang pohon. Kalau hutannya ditebang membahayakan muslimin, nggak boleh. Tanahnya ditambang membahayakan muslimin. Ya jelas itu yang kawasan besar kan tambang dan sebagainya. Pedang aja, anak panah aja, kan paling bisa kenakan 1-2 orang. Kalaupun kegesek palingnya 1-2 orang kena. Kalau yang dalam skala besar kayak kegundulan tanah itu kan skalanya yang kena musibah bisa ribuan orang. Yang 1-2 orang aja dilarang, apalagi yang ini kenapa kok seperti itu kan Rasulullah SAW kok disuruh hati-hati? Karena takdirnya orang Islam. Allah mengagunkan para muslimin sampai kita nggak boleh membahayakan mereka. Dijaga diri dia dan ajak juga didik anak-anaknya. Biasanya anak kecil kan suka main. Kalau main yang berbahaya, kasih tahu. Jangan cuma yang berbahaya buat dirinya, membahayakan orang lain. Orang itu kalau udah cuek, nggak perhatian, hidup tumbuh dalam tidak perhatian. Akhirnya seumur hidup dia nggak perhatian terus. Makanya dari kecil dididik, jadi dia harus perhatian. Yang dia lakukan itu gerakannya dia, apapun yang dia lakukan, ganggu orang tidak. Kalau ganggu orang, kita ajarkan jangan sampai dikerjakan itu dari kecil. Kalau dari kecil langsung biasa mau lari kencang-kencang, mikir takut ketabrak orang, ada orang nggak? Oh nggak ada, lari. Mau naik sepeda, mau atraksi lah, kecil kan biasa ada macam-macam tingkahnya. Mau mainan, mau lempar-lemparan, dia diajarkan lihat dulu ada orang nggak? Berbahaya. Kalau membahayakan orang lain, jangan nasihatin. Dari kecil sudah terbiasa seperti itu, dewasanya. Kita sering melakukan sesuatu dan orangnya sering. Entah itu menyakiti dari darahnya, artinya dilukai atau disakiti tubuhnya. Ada yang nyakiti hatinya. Kadang-kadang nggak perhatian dengan omongan itu lebih sering. Ada orang kalau ngomong bahasa itu ceplos-ceplos ya, nggak ada remnya ngomong. Itu bahaya, nyakiti hati bisa-bisa lebih bahaya daripada nyakiti badan. Perhatikan kalau ngomong dibiasakan, jangan sampai ucapannya nyakiti hati orang lain. Memang saya yakin nggak ada orang-orang seperti dia ke masjid bawa anak panah. Belum pernah kelihatan kalau ada orang ke masjid bawa panahan. Orang ke pasar bawa panahan nggak mungkin ada. Sekarang ya susah. Mungkin kalau di pasar bisa jadi ada dia beli. Tapi kalau di pasar kan dibungkus.
masjid bawa panah nggak ada. Tapi kita punya panah yang lebih tajam daripada anak panah itu. Apa itu? Lidah kita. Ini lebih masuk ke hati seseorang daripada daripada anak panah itu. Sehingga ini dijaga lebih daripada jaga musuh yang banyak. Karena ini lebih tajam daripada musuh. Kalau mau mikir dulu, aku orang tersinggung, aku orang sakit hati, aku orang merasa direndahkan. Nah, ini tanda dari Nabi Muhammad SAW. Kita perlu menjaga diri. Jangan begini, ayo hati-hati dulu bawa panah. Jangan. Rasulullah kan begitu ngajarkannya. Hati-hati dulu bawa panah. Jangan. Rasulullah ngajar begitu. Tapi biar yang hati-hati. Dikasih kan? Jangan sampai ada alasan salahnya sendiri kan kenapa dia sakit. Lu udah mau kasih tahu, nggak boleh ada omongan begitu. Kita kan sering gini ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang membahayakan, kita cuma teriak, hati-hati, awas. Jangan hati-hati dan jangan ngomong awas. Ya, gak apa ngomongnya, tapi diiringi kitanya juga hati-hati. Jangan orang aja semua hati-hati. Kitanya juga hati-hati. Ya, kita yang mengamankan, jangan sampai kena orang. Itulah ajaran yang Allah SWT. Ada selanjutnya. Ini karena babnya isinya hadisnya memperkuat satu sama lain, jadi kita teruskan. Hadis yang ketiga dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarawihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza istaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Ini hadis mirip dengan hadis yang pertama, maknanya sama. Rasul bersabda, ibaratkan orang mukmin, matalul mukminin, ibarat seorang mukmin fi tawaddihim, pada kasih sayangnya, pada cintanya, wa tarahimihim, kasihnya, wa ta'atufihim, dan maafnya, lemah lembut, sama aja. Artinya ini sama semua. Tawaddi, tarahum, sama ta'atuf, itu artinya kalau kita bahasa Indonesia kasih sayang, sama. Muslim itu diibaratkan kasih sayangnya satu sama lain. Diibaratkan oleh Muhammad SAW mathalul jasad, ibarat satu jasad. Itu bukan satu badan. Kita satu badan mereka orang laki. Begitulah orang mukmin, satu mereka. Ibaratkan satu jasad. Maksudnya gimana? Dicontohkan lagi. Idza syaka minhu 'udhun. Kalau sakit satu anggota tubuh, kan jasad begini ya. Kalau satu tubuh sakit, ada ala usairul jasad bisa diwakilkan. Kalau satu tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan. Sahar nggak bisa tidur, wal humma dan panas. Kaki kita ketusuk paku, luka, misalnya infeksi atau gimana, meriang kan badan. Pernah lah ada yang meriang kakinya aja. Kalau meriang semuanya dari kepala sampai kaki. Kakinya sakit, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur mana? Seluruh tubuh. Begitu orang-orang mukmin. Seperti itu. Kita ini anggota kecil-kecil di mana? Itu. Dan tahu apa contohnya? Tahu contohnya? Kemarin kena contohnya sedikit aja. Tangan dulu dan kiri, kukunya masuk. Mau menghilangkan kukunya waktu itu lagi di perjalanan agak susah. Itu kerasa di badan, kepala pusing, badan pusing. Pertama orang kira sakit kenapa? Pas kuku dibersihkan, kan ini pusing semuanya hilang. Padahal kecil aja di kuku. Kuku kalau tumbuhnya salah masuk, kan itu sakit. Ternyata sakitnya bukan di jari aja, nyebar sebadan. Badan itu merasakan meriang. Muslim begitu. Kita harus seperti itu. Ada satu orang walaupun miskin, gak terkenal, bagaimanapun juga orangnya, jangan dianggap remeh. Itu bagian dari jasa kita. Harusnya muslimin seperti itu. Jangan kalau ada yang kaya aja yang sakit hanya perhatian, ada yang tahtanya besar aja hanya perhatiannya. Seluruh muslimin sama. Agungkan, muliakan. Jadi gak ada istilahnya satu jasad tapi gak diperhatikan, semua diperhatikan. Ini ibarat udah hebat sekali dari Muhammad SAW.
Ini melengkapi tadi. Kalau tadi kan satu bangunan, satu kesatuan. Ini ibarat satu jasa. Walaupun jauh tempat tinggalnya, kita itu harus ikut juga merasakan sakitnya muslimin. Kalau ada muslim sakit, itu pikir ke. Ada muslim kena musibah, itu pikir ke. Bahaya kalau kita berpikir muslim. Bisa-bisa tanda kita bukan orang Islam. Ini contoh saya bilang begini. Ada jari luka. Kira-kira orangnya sakit kan? Jawabannya. Kalau ada jari luka, orangnya sakit tidak? Kalau ada jari luka parah, orangnya nggak sakit. Kira-kira gimana itu? Orang lain. Ya gitu kan? Kaki ulun luka. Kira-kira Ustaz sakit nggak? Enggak. Kenapa? Bukan kakinya Ustaz berarti kan? Karena bukan kakinya Ustaz, jadi sini nggak ngerasa sakit. Nah, kalau ada orang muslim seperti itu, ketika muslim sakit, dia nggak merasakan sakit, berarti dia orang lain. Itu loh gambarnya Nabi Muhammad SAW. Kan kita ini satu badan dengan orang muslim. Jadi kalau ada muslim sekecil apapun, nggak terkenal walaupun nggak terkenal apapun juga, dia itu bagian dari badan kita. Kalau dia sakit, kita nggak merasa, curigai kita berarti bukan orang lain. Berarti kita bukan satu jasad dengan mereka. Alhamdulillah, takutnya sifatnya kita, keadaannya kita lebih condong kepada orang kafir. Itu beratnya, berat sekali ancaman. Ada muslim, kita nggak merasakan penderitaannya, seakan-akan itu bukan orang lain. Contoh lagi lebih mirip keluarga namanya. Ada keluarga musibah yang cuek aja, seakan-akan bukan keluarga kan? Ya kan? Ini seakan-akan bukan keluarga, ini nggak pernah berusin. Bahkan di langit ke-6 diriwayatkan oleh Imam Ghazali, di langit ke-6 itu malaikat menjaganya. Malaikat disebut dengan dikenal malaikat hafizur rahmah, menjaga rahmah, mengkoreksi. Jadi ketika amal kita ini, kita berbuat baik, berbuat soleh, nanti dibawa ke atas, nembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai di langit ke-6. Itu per pintu ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengkoreksi. Nah, langsung saya singkat ya, di langit ke-6 nanti malaikat hafadzah membawa amal. Kalau udah sampai langit ke-6 berarti amalnya bagus sekali. Soalnya di langit pertama dikoreksi, langit kedua dikoreksi, dikualifikasi semua. Kalau udah sampai langit ke-6 kan tinggal dikit lagi lolos. Dikatakan amalnya itu bersinar, gema suaranya sangat ramai, banyak amalnya, bersih, bagus. Sampai di langit ke-6, malaikat di situ mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk dikoreksi amal. Kembalikan amal ini kepada pelakunya, lemparkan kepada wajahnya. Disuruh kembalikan. Kembali irja'u bi'amalihi, kembali dengan amalnya hamba tadi. Ditolak. Kenapa malaikat? Ana hafizur rahmah. Saya malaikat penjaga atau koreksi rahmah. Innahu la yarhamu bil muslimin. Yang beramal ini dan mengasihi muslim. Jadi ada muslim kena musibah, dia cuek. Hatinya nggak ada merasa iba, nggak ikut pikirkan, nggak ikut sakit. Maka amalnya ditolak. Walaupun namanya baik. Ini gambarnya Imam Ghazali itu amalnya puasa, sholat, zakat, amal bagus ya, tapi ditolak di situ karena pelakunya tidak punya rahmat kasih sayang kepada muslim. Ada muslim kena musibah, salahnya sendiri. Ada muslim kena musibah, bukan urusan saya. Ada muslim kena musibah, minta bantuan, belum ikut-ikut, belum juga punya kepentingan sendiri. Padahal bisa bantu ya, padahal bisa nggak bantu dan hatinya nggak ikut sayang, nggak kasih. Apalagi untuk wilayah yang kayak gini, sering ada orang kawannya kena musibah, temannya kena musibah, bahkan keluarga kadang-kadang kena musibah.
karena dia nggak bisa nolong atau nggak mau nolong, malah ngomong begini, salahnya sendiri, belum lupa dahinya kan banyak kayak gitu. Belum lupa dahinya kan, tahu rasa ada nurut sama ulun. Hanya karena dirinya nggak diturutin, orang kena musibah langsung dikatakan seperti itu, tahu rasa, tahu bahasa Banjarnya itu. Tahu rasa apa bahasa Banjarnya? Itu orang baik itu masa nggak tahu bahasa Banjar. Jadi ngomong sama orang yang kena musibah tahu rasa. Orang Jakarta bilangnya dicengin, ceng, bahasa Cina itu aja dia bahasa Cina. Saya nggak tahu bahasa Banjarnya apa. Jadi sudah nggak ditolong, maka dibilangin tahu rasa, kapok, malah diledek, direndahkan. Ini ditolak, walaupun namanya banyak, nggak diterima oleh orang. Orang mungkin nggak seperti itu, hanya kena musibah, dia nggak cuek, tapi dia ikut pusing, pikirkan, dia perhatian. Kenapa? Yang kena musibah tadi itu ibarat satu jas. Kalau nggak bisa nolong dengan harta, minimal nolong dengan doa. Ikut cemas, kayak muslimin mungkin di luar negeri sekarang, ada yang perang, ada yang luka dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak bisa berbuat apa-apa kan? Doa, ikut kepikiran sesama. Tetangga sakit kita nggak bisa nolong, doa. Silaturahmi tengok, tapi kalau ada orang sakit jangan lama-lama sebetulnya. Nah begitu caranya ada. Ini siapa yang garis ketiga dalam kasih sayang atau maaf taklim kepada muslim. Ini kalau menjelaskan taklim kita kepada muslim. Insya Allah selanjutnya kita bahas beberapa mendatang. Mudah-mudahan kita menjadi bisa bermanfaat, diberikan ilmu yang barokah, dijadikan muslim yang saling menyayangi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di hati kita ditanamkan oleh Allah rasa atau pemahaman tentang hormat muslimin, syiarnya orang Islam.